Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan menceritakan mengenai pengalaman menonton WSBK yang digelar di sirkuit Mandalika dari hari pertama hingga hari ketiga. Di sini saya sudah berada di Bandara Internasional Lombok, kemudian menuju ke Jalan Bil Mandalika, yang mana jalan ini menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan sirkuit Mandalika. Dengan dibangunnya jalan ini, maka perjalanan kita bisa ditempuh sekitar 15 menit. Setelah menyusuri Jalan Bil Mandalika, kita sampai di Bundaran Mandalika, yang mana jalan ini menuju ke Pantai Tanjung Aan dan Bukit Merese. Kemudian dari sini kita menuju ke parkiran timur sirkuit Mandalika untuk berganti bis, yang mana bis ini akan berhenti di sini, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bis yang menuju ke sirkuit Mandalika. Jadi bagi rekan-rekan yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, maka diwajibkan untuk memarkirkan kendaraannya di parkir sebelah timur. Sedangkan bagi rekan-rekan yang menuju sirkuit Mandalika dari jalur lama, maka kendaraannya akan diparkir di parkir timur, yaitu di kawasan Masjid Nurul Bilal. Oke, di sini juga kita akan dicek suhu tubuh, kemudian surat antigen, dan kita mencetak tiket yang kita beli secara online. Kemudian setelah pengecekan dan pencetakan tiket selesai, maka kita akan naik ke bis yang akan menuju ke sirkuit Mandalika. Di sini kita bisa lihat jajaran dari mobil-mobil para penonton yang diparkirkan di kawasan parkir sebelah timur. Kemudian setelah berganti bis, kita melanjutkan perjalanan menuju ke sirkuit Mandalika, yang mana jalan yang kita lalui adalah jalanan menuju ke Bundaran Mandalika. Ya, di depan kita adalah Bundaran Mandalika yang baru selesai dibangun. Kemudian dari sini kita berbelok kiri menuju ke sirkuit Mandalika. Kita bisa lihat penjagaan di sekitar kawasan sirkuit begitu ketat. Kemudian perjalanan kita lanjutkan menuju ke sirkuit Mandalika, yang mana kita tinggal menyusuri jalanan yang sudah ada. Kemudian di depan kawasan sirkuit Mandalika kita akan diarahkan oleh petugas untuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Ya, kita sudah mulai memasuki kawasan sirkuit Mandalika, yang mana kendaraan-kendaraan berat masih terlihat di sekitar kawasan sirkuit, yang menandakan bahwa pengerjaan sirkuit masih tetap berlangsung, yaitu menyangkut pembangunan sarana pendukung untuk sirkuit Mandalika. Oke, dari sini kita bisa melihat pintu masuk menuju ke sirkuit Mandalika.
Ya, yang di depan kita adalah gapura atau pintu masuk utama menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Di sini saya terlewatkan untuk memvideokan mengenai prosedur memasuki kawasan sirkuit Mandalika. Akan tetapi nanti di pulangnya saya akan memvideokannya untuk dokumentasi. Setelah kita melewati penjagaan, maka kita akan menyusuri lorong untuk menuju ke sirkuit Mandalika. Kemudian di sini saya sudah di tribun penonton di sirkuit Mandalika, yang mana di sini sedang dilakukan latihan bebas di hari pertama, yaitu hari Jumat tanggal 19 November 2021. Sedangkan yang kita tonton saat ini adalah Asian Talent Cup. Kemudian perlu saya informasikan bahwa bagi rekan-rekan yang membawa kamera digital maupun kamera DSLR, kemungkinan besar kameranya tidak akan berfungsi dengan baik, karena beberapa kali kamera yang saya bawa terkena pengacau sinyal atau di jamming, sehingga layar menjadi hitam gelap dan bergaris. Ya, pada saat ini saya sedang berada di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan latihan bebas dari WSBK di hari Jumat tanggal 19 November 2021. Kemudian setelah latihan bebas usai, maka ini saatnya kita balik menuju ke rumah masing-masing. Oke, di sini kita bisa melihat areal dari kawasan sirkuit Mandalika, yang mana tribunnya masih berupa tribun yang belum permanen, yaitu berupa tribun penonton yang masih bisa dibongkar pasang. Oke, di sini saya melanjutkan perjalanan menuju ke areal hiburan dari kawasan sirkuit Mandalika, yang mana areal ini diperuntukkan untuk para penonton dari pagelaran WSBK, sehingga setelah usai latihan bebas maupun perlombaan, maka para penonton masih menyaksikan hiburan yang digelar di panggung hiburan yang bisa kita lihat dari sini. Yang sebelah kiri saya adalah panggung hiburan, dan kemudian di sebelah kanan adalah stand-stand yang menjual souvenir.
dan stand yang menjual makanan dan minuman bagi para penonton yang kelaparan maupun kehausan, karena kita tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dari luar areal sirkuit Mandalika. Di sini kita lihat stand-stand makanan baik di kiri maupun di kanan yang bisa memenuhi rasa lapar kita maupun dahaga kita setelah menonton balapan di sirkuit Mandalika. Karena saya penikmat kopi, maka saya mencari stand untuk membeli secangkir kopi. Di sini saya masih berjalan untuk mencari stand penjual kopi yang berada di deretan stand-stand UMKM yang berada di kawasan sirkuit Mandalika. Mohon maaf, di sini saya juga sedang melakukan video call terhadap rekan-rekan biker lain yang ingin melihat situasi di kawasan sirkuit Mandalika. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya saya menemukan stand penjual kopi, sehingga di sini saya memesan secangkir kopi. Kemudian ini saatnya kita balik menuju ke tempat bis yang akan mengantarkan kita kembali ke hotel maupun ke kota Mataram. Yang mana di sini saya akan melewati terowongan untuk menuju ke tempat parkir bis yang telah ditentukan, yaitu di mana kita berhenti di depan gapura masuk kawasan sirkuit Mandalika. Bisa kita lihat di sini saya sedang menyusuri terowongan dari sirkuit Mandalika, yang mana di atas kita adalah lintasan dari sirkuit Mandalika. Jadi di terowongan ini belum dipasang penerangan sehingga terlihat agak lebih gelap dibandingkan di kawasan yang tidak ditutup oleh terowongan, sehingga kedepannya ini akan dipasangi penerangan oleh pihak ITDC. Setelah kita melewati terowongan, maka kita akan menyusuri jalanan menuju areal penjagaan, yang mana areal penjagaan di sekitar kawasan sirkuit Mandalika begitu ketat. Kita bisa lihat pos-pos pengamanan didirikan di sepanjang kawasan sirkuit Mandalika. Kemudian di sini kita akan menyusuri jalanan untuk menuju ke tempat bis yang diparkirkan. Kemudian di kanan kita adalah tempat VIP untuk menonton pagelaran WSBK maupun ATC. Jangan ke sana. Oke, di sini kita akan memasuki kawasan pemeriksaan dan pencetakan tiket bagi yang belum mencetak tiket yang membeli secara online, sehingga tiket yang dibeli secara online wajib dicetak. Dan inilah konter-konter pencetakan tiket.
Kemudian kita lanjut berjalan. Di depan kita adalah pemeriksaan barang-barang bawaan yang dibawa oleh para penonton dari pagelaran WSBK dan ATC. Kita bisa lihat mesin scanner yang mana kita dilarang membawa barang-barang yang berbahaya dan cairan yang mudah meledak seperti korek api. Setelah areal pemeriksaan, maka kita akan memasuki areal stand-stand penjualan souvenir maupun penjualan makanan dan minuman di depan pintu masuk sirkuit Mandalika. Kita bisa lihat di kiri dan di kanan dipenuhi oleh stand-stand penjualan souvenir-souvenir yang berasal dari Lombok dan makanan minuman untuk para calon penonton di sirkuit Mandalika. Kemudian di depan kita adalah gapura masuk maupun gapura keluar dari kawasan sirkuit Mandalika, yang mana bis telah menunggu kita untuk diantarkan ke parkir timur maupun ke parkir barat. Jadi kalau kita membawa kendaraan pribadi, maka kita harus ingat di mana kita memarkirkan kendaraannya. Apakah di parkir timur ataukah di parkir barat? Karena di sini akan ada dua bis yang akan mengantarkan kita, yaitu satu menuju ke parkir timur, sedangkan yang satunya menuju ke parkir barat, sehingga akan lebih aman ketika kita menanyakan kepada petugas yang sedang bertugas. Om, nanya ya? Bis ke Mataram gimana? Mau tanya. Mbaknya itu aja ya? Ikutin. Oh, Mbak ini. Oh, nggih, makasih nggih. Mbak, numpang nanya mana? Mau ke Mataram, Mbak? Mau ke Mataram. Bapak, Mataram ini aja, Bapak dari sini ke barat ya, parkiran barat dulu. Nanti dari parkiran barat Bapak langsung minta konfirmasi, nanya yang parkiran bus Organda sebelah mana. Berarti saya kemana ini? Tunggu. Yang Itu barat Pak, barat ya. Barat makasih Organda nggih. Pak ya. Oke, makasih nggih. Barat. Oke, setelah ke saya Mataram. mendapatkan informasi, Ya. maka saya segera menaiki bis yang menuju ke parkir barat untuk menuju ke Mataram. Kemudian ini adalah situasi di hari kedua, yaitu pada hari Sabtu 20 November tahun 2021, yang mana hari ini akan dilakukan race pertama dari WSBK yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Bisa kita lihat safety car dan para petugas sedang bersiap-siap di garis start untuk mempersiapkan jalannya race pertama dari WSBK, yang mana WSBK ini adalah seri terakhir dari musim 2021. Kita bisa lihat persiapan dari tim-tim balap dari WSBK sedang menuju ke garis start untuk mempersiapkan start dari
jalannya balapan WSBK di sirkuit Mandalika. Bisa kita lihat para pembalap sedang menuju ke garis start, yang mana mereka masing-masing telah mendapatkan nomor start yang berdasarkan kualifikasi yang telah dilakukan. Akan tetapi situasi ternyata mulai turun hujan. Bisa kita lihat dari kamera bahwa lensa kamera terkena tetesan air hujan. Dan ternyata hujan turun semakin lebat, sehingga tentunya akan mengganggu jalannya balapan di race pertama World Superbike yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Dan ternyata hujan turun semakin lebat, disertai dengan angin yang begitu kencang. Bisa kita lihat air hujan turun dengan begitu deras sehingga race pertama terpaksa ditunda sampai esok hari. Kemudian setelah turun hujan yang begitu lebat, kita bisa lihat areal kawasan dari sirkuit Mandalika digenangi air sehingga lapisan tanahnya menjadi lumpur. Dan kita juga susah untuk berjalan di sekitar areal ini, sehingga ini menjadi PR ataupun menjadi bahan evaluasi dari seperti yang kita lihat. Setelah hujan mereda, maka mobil untuk pembersih lintasan sirkuit Mandalika mulai bergerak untuk membersihkan lintasan sirkuit.
Kemudian di sini kita bisa lihat para pembalap mulai memasuki garis start yang telah diberikan nomor sesuai dengan nomor start dari para pembalap masing-masing untuk memulai warming up lap yang akan dilaksanakan sepanjang 1 lap. Kemudian pelaksanaan balapan WSBK dipangkas menjadi hanya 12 lap saja karena mengingat situasi cuaca dan kondisi yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya balapan WSBK secara full lap. Setelah melaksanakan warming up, maka para pembalap mulai bersiap-siap untuk start untuk memulai race kedua dari balapan WSBK yang merupakan seri terakhir dari WSBK. Ternyata di tribun penonton hadir juga Bapak Gubernur dari Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yang ikut menyaksikan balapan WSBK di tribun penonton. Kemudian kita bisa lihat pembalap dari Ducati, yaitu Axel Bassani, mengalami crash, yaitu kesenggol dengan juara dunia Toprak yang berasal dari Turki, sehingga pembalap dari Ducati yaitu Axel Bassani tidak bisa melanjutkan balapan di seri terakhir WSBK. Kita bisa lihat para massal sedang bekerja untuk memindahkan motor dari Axel Bassani ke tempat yang aman sehingga tidak mengganggu jalannya balapan. Pak Ganjar guys, di depan. Akhirnya yang keluar sebagai juara di sirkuit Mandalika adalah Jonathan Rea dari tim Kawasaki. Sedangkan juara dunia direbut oleh Toprak dari tim Pata Yamaha. Ya, kita bisa lihat selebrasi yang dilakukan oleh Toprak dari Pata Yamaha yang sekaligus mengakhiri musim WSBK seri tahun 2021. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas kesuksesan hari ini. Nonton.
Hari ini layak kita kenal. Lagu berikutnya, Di Atas Meja. Oh, ini pusat jajanannya, kuliner, merchandise. Keren banget guys, pulang nonton balap sambil nikmati sunset. Sunsetnya cantik lagi. Sunsetnya cantik kali guys. Pulang nonton sambil nikmati sunset. Beautiful Lombok, beautiful Mandalika.